Suami selingkuh saat LDR. Oke, di sini Bunda tidak perlu cemas ya. Bunda bisa ikhtiarkan agar suami kembali setia lewat teknik video call ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, terutama ya buat Bunda yang menjalani LDR dengan suami dan ternyata di luar sana suami Bunda ini malah jatuh dalam perselingkuhan. Bunda tidak perlu cemas ya, karena insya Allah kasus seperti ini masih bisa diikhtiarkan. Karena itu, di sini saya ingin memberikan beberapa tips yang bisa Bunda praktekkan untuk mengatasi perselingkuhan suami saat kondisinya sedang LDR. Jadi yang pertama Bun, dan yang paling utama, yaitu selama menjalani LDR itu, maka pastikan Bunda selalu mengiringinya dengan ikhtiar spiritual. Karena ya menjalani LDR itu ya memang gak gampang. Kita gak bisa memantau perilaku suami secara langsung. Yang sudah dipantau langsung aja masih bisa selingkuh, apalagi yang posisinya itu malah berjauhan. Nah ditambah lagi, di luar sana ya pastinya ada godaan-godaan yang dialami sama si suami. Yang mungkin wanita lain ini tuh belum tentu yang mulai menggoda secara langsung. Tapi dari cara dia berpakaian, cara dia bertutur, cara dia memperlakukan suami, nah itu bisa langsung meruntuhkan iman suami. Makanya ikhtiar spiritual itu wajib Bun, agar Allah membantu Bunda dalam menjaga hati suami. Biar ketika suami mau kepincut wanita lain nih Bun, itu Allah langsung kirim sinyal dari doa dan zikir Bunda. Nah ikhtiar spiritual ini adalah cara memantau suami tanpa harus berusaha mengawasi suami. Nah makanya klien-klien saya juga menempuh jalan ini dengan terus berzikir menggunakan tasbih Karamah Ar-Rahman dari saya, yang insya Allah berkah energinya itu bisa tersalur secara jarak jauh untuk suami klien-klien saya. Apakah mengamalkan zikir ini sudah cukup untuk mengembalikan kesetiaan suami? Oke, di sini Bun, tentu saja tidak. Karena ini adalah ikhtiar yang bentuknya ritual. Selain ritual, kita itu juga perlu memperbaiki sisi spiritual kita. Makanya tips yang kedua nih Bun, yaitu melepaskan keterikatan batin Bunda sama suami. Nah, suami di sana itu punya kehidupannya sendiri, dan Bunda juga punya kehidupan Bunda sendiri. Dan sadari bahwa Bunda di sini tidak punya kuasa untuk mengontrol kehidupan suami di sana. Satu-satunya yang bisa Bunda lakukan itu ya di poin pertama tadi Bun, ikhtiar spiritual, alias Bunda titipkan suami sama Allah. Bunda bisa doa setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat menjalani hari ini dengan penuh semangat dan rasa syukur, dan aku titipkan suamiku kepadamu. Nah setelah itu Bunda nikmati hari-hari Bunda, ya fokus dengan diri Bunda. Intinya di sini adalah kasih jeda ya untuk komunikasi dengan suami. Jangan menghubungi suami dalam interval waktu yang terlalu singkat. Misalnya nih, setengah jam sekali Bunda WA suami. Nah ini jangan ya. Ya lebih baik coba sekali-kali Bunda nggak WA suami nih dalam sehari atau 2 hari. Kasih jeda waktu untuk nggak komunikasi. Biar dia di sini punya kesempatan untuk kangen sama Bunda. Tapi Bun, nanti kalau dia malah merasa bebas gimana? Keasyikan dengan dunianya dan malah makin selingkuh gimana Bun? Ini cara antisipasinya Bun adalah dengan menjaga hubungan baik dengan suami. Dan gak hanya itu, Bunda di sini perlu meninggalkan kesan yang baik dan positif setiap kali Bunda itu chattingan atau video callan dengan suami. Jadi jangan sampai komunikasi jarak jauh Bunda itu berakhir dengan pertengkaran. Jadi usahakan suami itu selalu mendapatkan kesan yang baik setiap Bunda mau menutup telepon. Kenapa? Ya karena kesan yang baik inilah yang akan menjadi semacam jembatan Bun, yang akan membawa dia kembali ke Bunda sewaktu-waktu. Jadi ketika sewaktu-waktu suami lagi ada masalah nih, atau lagi capek, atau lagi apapun lah ya, nah dia akan lebih ingat bahwa kemarin atau kemarin lusa ya, dia itu mendapatkan kenyamanan saat ngobrol sama Bunda. Dan ini yang akan memicunya untuk menghubungi Bunda kembali. Tapi kalau Bunda meninggalkan kesan buruk nih saat berkomunikasi dengan suami saat LDR,
Nah, suami pasti akan malas untuk angkat telepon bunda atau ngechat balik bunda. Bayangkan kalau dalam kondisi seperti ini ya, ada godaan di lingkungan sekitar suami. Wah, itu benteng pertahanannya pasti akan mudah runtuh. Makanya pastikan ya bun, setiap berkomunikasi, bunda mengakhirinya dengan kesan yang baik. Oke, lanjut bun, yang ketiga. Jangan atau hindari bertanya yang bernada curiga, ya, baik lewat chat ataupun saat video call. Seperti ini bun, kamu lagi apa di sana? Kamu lagi di mana ini? Kamu lagi ngapain? Kecuali nih kalau kondisi aura bunda itu sedang positif, karena aura yang positif itu akan bikin intonasi bunda itu enak didengarkan oleh suami. Tapi kalau bunda itu hatinya nggak tenang, lalu bunda tanya-tanya seperti itu, maka ini akan menjauhkan hati bunda sama suami, karena suami merasa diinterogasi, merasa nggak dipercaya, dan merasa nggak nyaman untuk komunikasi sama bunda. Kenapa? Ya karena suami itu kebutuhan egonya ada di rasa percayanya, bun. Jadi kalau suami tanya-tanya kabar nih, seperti yang kita bisa lakukan, wah kita itu pasti senangnya bukan main. Tapi bun, kalau buat para suami, kalau keseringan ditanya, dia tuh malah nggak nyaman dan merasa nggak dipercaya. Nah makanya resepnya di sini adalah hindari cara komunikasi yang seperti ini. Terus saya harus ngechat suami seperti apa kalau LDRan, biar hati suami itu bisa tetap balik ke saya. Dan saya harus ngomong gimana nih waktu video call? Saran saya bun, perbanyaklah memberi kabar gembira. Oke, bunda bisa nih kirim foto bunda yang bunda di sini tuh terlihat cantik, terlihat anggun ya, dan omongin topik yang baik-baik aja. Jadi sebelum bunda ngomong nih ya, sebelum misalnya bunda video call, nah ini ditimbang dulu nih, apakah topik yang bunda bahas dengan suami ini nanti bakal bikin hubungan makin lengket atau malah makin menjauh. Nah kalau semisal rasa-rasanya itu bunda ragu, nah ini lebih baik jangan dibahas dulu ya. Tunggu sampai bunda itu bener-bener adem ya. Tunggu sampai kondisi hati bunda ini pas lagi plong dan aura bunda pas lagi positif-positifnya. Satu lagi nih bun, catatan ya buat bunda. Kalau semisal nih bunda kok pengen cerita-cerita tentang keseharian bunda, bunda silahkan bisa cerita aja. Tapi jangan berharap atau menuntut suami untuk mendengarkan dengan penuh perhatian full. Kalau suami ternyata bisa perhatian full dengerin bunda, alhamdulillah nih. Tapi jangan berharap suami itu bisa 100%. Ya karena suami bunda itu juga manusia biasa. Dari sini kita bisa menyikapi bahwa ketika kita cerita ke suami, itu ya sebatas demi memenuhi kebutuhan kita untuk ngomong dan ngeluarin kata-kata aja bun. Mau didengerin mau enggak, yang penting kita bisa menyalurkan unek-unek. Yang penting kan kita udah ngeluarin nih 20.000 kata sehari, biar mental kita itu tetap sehat. Itu perlu digarisbawahi ya bun, yaitu jangan terlalu berharap feedback ketika ngobrol sama suami. Beda loh bun dampaknya, bunda ngomong sambil mengharapkan feedback tertentu dari suami dibandingkan dengan ketika bunda itu asal ngomong tanpa berharap respon tertentu dari suami. Orang yang bisa ngomong lancar tanpa berharap respon tertentu, nah itu biasanya energinya akan lebih menular secara bawah sadar. Setruman auranya itu akan lebih kuat banget bun. Kenapa? Ya karena ada mental nothing to lose ya ketika kita berkomunikasi. Dan mental nothing to lose inilah yang bikin energi kita itu tetap kuat bun, tetap positif. Nah itu tadi bun, tips yang bisa bunda lakukan saat LDRan sama suami. Dan ini dipraktekkan sama klien-klien saya yang menjalani LDR, terutama yang suaminya itu terindikasi mulai berpaling ke wanita lain. Tujuannya melakukan tips ini tuh jelas banget, untuk memperbaiki kenyamanan dalam komunikasi sama suami terlebih dulu, supaya kedepannya lewat kenyamanan inilah suami bisa kembali ke bunda. Dan inilah yang banyak dipraktekkan oleh klien-klien saya pun. Dan jika bunda berminat untuk dibimbing ya, berikhtiar seperti klien-klien saya, silahkan bunda bisa daftar sekarang juga melalui nomor yang ada di sini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.